Kalau diganti mata, biasa mata kerbau, mata hewan bisa bang? Nggak bisa lah masa mata hewan diganti. Paling Aduh, bener-bener ini wartawan nih loh. Ini nanya apa ngejek? Yang bener aja. Dia nanya tuh wartawan sama Farhat ya kan. Itu bisa gak diganti pakai mata kebo? Anjing. Nggak jadi ngebayangin. Matanya Agus diganti pakai mata kebo katanya. Aduh. Ini mah bukan nanya, ini mah ngejek, ini mah buset. Aduh, bener-bener. Ya itu si Farhat juga nanggepin lagi ya kan. Mas Agus, balik lagi ke awal, ke titik awal di mana ini semua bermula. Anda tidak merasa atau menangkap bahwa memang ada niat baik di balik percakapan itu, bahwa ini semua akan digunakan secara bertahap, ini semua akan digunakan untuk semua kebaikan Agus, pengobatan dan sebagainya, dan Agus juga akan punya dalam tanda kutip ya paham itu uangnya Agus, sudah masuk rekening Agus, tapi paling tidak kan kita yang sudah dapat sumbangan, kira-kira pasti sumbangan itu digunakan untuk pengobatan dan juga bisa kasih tanggung jawab moral buat orang-orang di luar sana, kira-kira demikian. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus komentarnya apa? Maksudnya pandangan? Ya pandangannya bahwa pernah nggak merasa bahwa ini semua adalah untuk kebaikan Agus? Iya. Kalau misalnya Teh-Nopi misalnya katakanlah melakukan itu melalui percakapan ya, kita nggak tahu ya percakapan ini kan bisa aja orang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua adalah untuk kebaikan, semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga. Agus nggak mau ikut dalam itu atau merasa terganggu tetap? Merasa terganggu Agus, kan harusnya kepengennya Agus tuh ya kita cari jalan terbaik ini datang ke, karena kan kita salah maksudnya miskomunikasi lah gitu kan, karena nggak tahu begini-begininya gimana kita di dalam, datang ke sini, jangan ke media sosial, datang nasehatin Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus nanti kenapa seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Kayaknya sangat cocok deh kalau mata kerbau itu dipasang di matanya si Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan video tadi, ketika kita menyimak apa yang ditanyakan oleh host dari iNews TV, sesungguhnya ada keinginan tersendiri dari si Agus Salim bahwa dia ingin menguasai uang itu. Karena dia tidak mau diatur. Dia pingin bahwa uang itu dia bisa pergunakan untuk apa saja dan sebebas-bebasnya. Kalau dia sadar bahwa langkah yang ditempuh oleh Teh-Novi dengan mengambil uang dari rekeningnya dia untuk dipindahkan ke rekening yayasan itu, pasti biaya pengobatan itu tidak tersendat. Tetapi nyatanya apa? Dia malah memilih untuk pengobatan itu dengan menggunakan BPJS. Padahal jumlah donasi yang masuk mencapai 1,5 miliar rupiah. Artinya bahwa si Agus Salim ini, dia berpikir bahwa uang dari para donatur itu sudah menjadi hak miliknya dia seutuhnya. Inilah contoh-contoh manusia yang tidak tahu diri. Contoh-contoh manusia yang tidak tahu malu. Lalu pada poin yang kedua, perihal dia tidak mau diekspos di media sosial. Kalau memang Anda tidak mau berhubungan dengan media sosial, dari awal Anda tidak usah meminta bantuan kepada seorang Pratiwi Novianti. Tidak usah.
Karena seorang Pratiwi Novianti ini adalah pegiat media sosial. Karena seorang Pratiwi Novianti ini adalah seorang konten kreator. Bagaimana mungkin segala aktivitas, segala rutinitas yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti ini dibungkam oleh media sosial mau mengikuti kemauan kamu? Itu sangat tidak mungkin. Dan kalau memang keinginanmu seperti itu, sejak awal, jangan pernah kau meminta bantuan kepada seorang Pratiwi Novianti alias Tenovi. Mintalah ke ibumu, mintalah ke keluargamu, mintalah ke bapakmu, mintalah ke kakak adikmu ataupun om tantamu, sehingga tidak diekspos ke media sosial. Jujur, pemikiran dari si Agus Salim ini terlalu dangkal dan terlalu picik, sehingga dia begitu mudah dikerjain oleh para kuasa hukumnya saat ini. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Sekarang sudah banyak donatur bersuara, ya, bahkan ada yang lebih tajam, lebih keras, mengharamkan kalau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus, ya. Selesai, clear, udah. Jadi tidak perlu duduk bareng, tidak perlu bicara masalah ini dan itu, ya. Diperkuat lagi. Agus sudah mengatakan, uang untuk apa uang? Harga diri saya lebih penting. Nah, ini kan sudah jelas. Dan juga penasihat hukumnya juga sudah mengatakan, jangan ribut-ribut masalah uang lagi, uangnya sudah di tangan yayasan. Memberikan donasi itu kan secara sukarela, sudah ikhlas. Masa orang sudah ikhlas ditanyakan untuk keperluan apa? Bapak ini kan jadi narasumber. Narasumber itu biasanya cerdas, pintar ya. Orang donasi itu harus ikhlas. Donatur itu, beramal itu harus pada tempatnya, kan? Kalau bukan karena yayasan, kita juga nggak percaya loh sama itu si Agus. Di sebelah-sebelah sini tetangga-tetangga juga ada kok yang lebih yang lebih membutuhkan. Ngapain? Karena ini terjadi donasi dan kita percaya dengan Yayasan Tenovi yang selalu amanah. Karena donatur kan nggak cuma sekali dua kali di sini kan. Karena dia selalu amanah, makanya kita percaya jadinya ke Agus, ya kan? Donatur ikhlas, ya kan? Tapi kita manusia, donatur itu juga orang pintar, orang cerdas. Dia diamanahkan uang untuk beramal pada tepat sasaran, pada tempat yang benar. Kalau dibiarkan seperti ini, orang-orang seperti ini nih, sindikat donasi, ya kan, nanti menjual kesedihan, terserah dong mau donasinya buat apa, nanti nangis-nangis, ya kan. Tahu nggak kenapa pengemis diciduk sama Satpol PP? Hah? Tahu nggak perkara pengemis yang orang kaya ternyata pura-pura itu nanti banyak tuh kayak gitu kejadiannya. Sindikat-sindikat seperti itu. Bapak kan orang hukum, tahulah sekedar hukum kayak gitu. Janganlah pura-pura bodoh untuk memutar-mutarkan fakta. Hah? Bilang donatur nggak korban. Donatur itu dia menyumbangkan juga punya amanah, punya hati. Harus tepat sasaran, tepat guna. Ini Bapak mau belajar agama atau belajar KSD PPKN dulu nih? Kayaknya orang pintar, tapi harus ikhlas, harus ikhlas. Jangan kayak gitu Pak, itu penipuan juga. Ikhlas, donatur itu nyumbang nih, harus tepat sasaran pada yang sangat membutuhkan. Kenapa donatur menyumbang? Misalnya saya, kenapa saya menyumbang? Bukan saya sok kaya Pak, saya tahu dosa saya banyak. Karena kita nggak tahu doa mana yang bakal terkabul. Bila donasi saya tepat pada sasaran, pada tepat yang membutuhkan, orang itu berdoa untuk menolong kita, bisa membantu kita. Tapi kalau macam Agus, mana bisa? Belajar lagi arti amanah Pak. Walaupun itu uang donasi juga harus diamanahkan, tepat sasaran, tepat guna. Karena kalau tepat sasaran, tepat guna bagi donatur nih, kayak pendosa seperti saya, kenapa saya berdonatur? Biar bisa menolong saya mengurangi dosa-dosa saya. Kalau tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, ya nggak bisa menolong saya. Bapak sekolah lagi lah, artinya amanah, artinya ikhlas. Ngaji-ngaji dulu gak Pak? Kalau Muslim ke gereja dulu, kalau Kristen tanya semua kitab sama. Beramal, berdonasi, amanah itu apa?
harus tepat sasaran dan tepat guna kepada yang sangat membutuhkan, sesuai apa yang dia butuhkan. Terus kenapa pengemis-kemis itu diciduk sama negara di seluruh dunia, dimanapun itu, gak usah Indonesia, semua pengemis diciduk, pura-pura miskin, menjual kesedihan, padahal di rumah dia kaya. Itu namanya sindikat donasi. Masa Bapak lawyer nggak pernah dengar kasus-kasus seperti itu? Janganlah muter-muterkan fakta biar memenangkan itu uang donasi. Curiga? Apa mau bagi-bagi buat Bapak? Kalau nggak mau dicurigai, nggak usah segitunya, nggak usah pura-pura bodoh, nggak usah muter-muter. Kalian lawyer, kalian bukan orang bodoh kok, nggak usah pura-pura bodoh. Kita yang bukan nggak tahu hukum aja ngerti arahnya kemana. Nggak usah diputer-puterin tuh biar lepas dari pasar. Menarik sekali pernyataan dari Mbak ini. Dan saya sangat setuju bahwa yang memperumit persoalan ini adalah kuasa hukumnya. Kuasa hukum yang paham tentang hukum, paham tentang nilai-nilai etika hukum, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran. Tetapi mereka berpura-pura menjadi manusia bodoh. Bagaimana tidak? Uang dari para donatur dengan seenak jidat dan semanis udel mereka katakan bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Di mana otaknya kalian? Masa kalian tidak bisa membedakan yang namanya uang donasi, uang sedekah, uang pribadi dan lain sebagainya? Sangat disayangkan. Perlu kalian catat bahwa orang yang memberikan sedekah itu tentunya punya amanah, punya akad, punya maksud, punya tujuan. Mereka tidak sembarang untuk memberi. Karena akad, amanah, dan tujuan itu jelas, makanya mereka mau menyumbang. Dan dalam hal ini, karena ada rasa kepercayaan yang sudah terjalin dari para donatur dan yayasannya Pratiwi Novianti. Seandainya dari awal, dan kalimat ini seringkali saya berulang-ulang, kalau memang akad atau tujuan penggalangan dana ini adalah untuk biaya utang, tutup utang, cicilan di bank, makan di warung, beli kalung, beli handphone, belanja online dan lain sebagainya, mana ada donatur goblok yang mau memberikan sumbangan kepada si Agus Salim ini. Tetapi karena awalnya tujuan itu jelas, akadnya jelas, amanahnya jelas, bahwa uang donasi itu akan dipakai untuk biaya pengobatan, sehingga orang berbondong-bondong menaruh empati untuk menyisihkan sedikit rezeki mereka guna biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim ini. Hal-hal dasar seperti ini, pemikiran-pemikiran yang dasar seperti ini, semestinya sudah ada dalam benaknya kalian sebagai para kuasa hukum dari si Agus Salim ini. Jangan pernah kalian membodohi lagi kami masyarakat Indonesia. Jangan pernah kalian merangkai kata-kata untuk membodohi publik. Semakin kalian berkoar-koar, semakin kalian memutarbalikkan fakta, sesungguhnya segala kebohongan, segala kemunafikan itu semakin terungkap. Tolong, kami masyarakat Indonesia, kami netizen Indonesia, sejak awal sudah banyak yang mengikuti perkembangan kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Sehingga kalian yang adalah lawyer, kalian yang adalah para pengacara,
tolong dalam berstatement dipikirkan dengan matang. Jangan asal ceplos-ceplos. Pemirsa, berikut ini saya masih menyajikan lagi cuplikan video di mana kita akan mendengarkan bersama-sama statement singkat yang disampaikan oleh Mbak Prativi Novianti alias Novi perihal dengan uang 1,5 miliar itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. 1,5 miliar kurang lebih itu bisa Pak Agus langsung melakukan operasi dengan sangat cepat, guys. Ya, terus bisa beli mobil bekas untuk Pak Agus bisa bolak-balik ke rumah sakit supaya nggak nge-grab lagi gitu. Terus bisa bikin usahanya itu yang Mas Agus nggak perlu effort kayak beli kontrakan supaya per bulannya ada income pasti gitu ya. Maaf, saya juga nggak butuh duitnya gitu. Alhamdulillah saya juga ada rezeki. Tapi seenggaknya kasih tahu lah kita ya, supaya kita nggak kayak orang bodoh ya. Sampai permohonan sana sini ternyata donasi gede banget gitu ya. Kok kontrol aja masih pakai BPJS. Terakhir kontrol itu pakai BPJS. Sedangkan duitnya gede banget, miliaran guys. Heran si Teh Nopi masih bisa sabar, aku masih gak ada mual sabar. Erek juga emak mana teh erek keluarnya, erek jenggutan kok aing mah gitu kan. Tapi si Teh Nopi masih bisa senyum, ngomongnya lemah lembut. Itu dari orang baik sih, dari orang baik si Teh Nopi. Ampun. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Dan ini setelah diulang. Pak Novi, bantu saya. Hah? Saya minta mohon banget, bantu saya. Cuman disuratin aja, tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah. Cuman disuratin aja, apa Gus? Mulutmu bilang cuman disuratin aja. Itu di WA, di telepon juga nggak ngangkat. Masa orang tiba-tiba datang, nanti kamu datang kaget. Dikira penggerbekan, pengancaman, ada niat buruk, di telepon, di WA. Emang ya Gus, mulutmu itu yang mencelakai kamu sampai sekarang tuh, sampai matamu kayak gitu. Mulutmu juga yang ngajarin keluargamu tuh, sampai sekarang dibully sama netizen. Kamu nggak bodoh kok, nggak tahu donasi bukan apa. Dari SD kita juga diajari donasi itu apa. Donasi itu kata bahasa Indonesia yang sudah baku, yang ditetapkan oleh dunia bahwa itu bahasa baku bahasa Indonesia. Kamu juga kerja juga jadi atasan. Nyatanya kamu sama Sultan Bojong itu ada ngomongan mau main cantik. Kamu aja tahu cara main cantik, bahasa main cantik, masa donasi nggak ngerti. Mulutmu Gus cuma disurati, di WA, di telepon nggak balas. Orang tuh kalau mau datang nih, aku mau datang ke temanku, itu udah WA. Di rumah nggak, boleh nggak main ke rumah, ganggu nggak. Nelpon aja, mau nelpon itu aku juga ngecat temanku, ganggu nggak? Ada waktu nggak aku telepon sebentar? Ini main ke rumah, cuma disurati. Ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agus nih terobatin gitu. Kenapa nggak terjun langsung, datengin ke Agus gitu? Dan sudah disuratin ya, Mas Agus? Cuman disuratin aja, tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu. Setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja. Gak ngerti gue Gus, maksudnya dampingin apa lagi nih? Perasaan Teh Nopi tuh ngedampingin lo deh, nyamperin ke rumah lo deh. Masa lo sekarang bilang kayak gini lagi, di TV lagi ngomongnya? Lagian aduh gak tau malu banget, bejir. Udah dibantu, minta ditemenin juga, minta didampingin, minta disuapin. Lo siapa? Kan lo yang butuh. Kalau lo yang butuh samperin. Di mana-mana juga kalau orang butuh, orang itu yang nyamperin. Apalagi ditambah kasus lo ini, katanya Teh Nopi yang janjin mau ngedampingin. Kalau gue nyamperin karena sebagai adab gitu. Kok nggak tahu diri banget ya, udah dikasih hati minta jantung. Sumpah enak gue lama-lama. Kemarin perasaan gue udah seneng sama lo udah senyum, udah dapet bantuan dari Farhad Abbas itu. Tapi kok malah bikin drama lagi, masuk TV lagi, masih kurang. Iya, masih butuh biaya juga dari TV. Iya, ya Allah, nggak habis pikir gue, bejir. Ternyata masih berlanjut guys episode ini. Malu sedikit kenapa Gus? Bisa gak sih malu sedikit gitu? Udah dibantu orang, tapi kitanya nggak tahu diri. Malu coba deh. Tapi kok kayaknya lu nggak tahu malu ya? Kesono sini klarifikasi, masuk TV lagi. Apa maksudnya tujuannya tuh?
Si Agus lama-lama makin kesini makin kesono. Maksud lo Tenopi itu harus dampingin lo gitu sampai detik ini? Bujek, emang Tenopi ngurusin lo doang? Perasaan kemarin Krisna Mukti sama Farah Tabas mau ngobatin lo deh. Tapi kenapa malah jadi ke TV lagi? Malah klarifikasi lagi. Pusing gue bener deh sumpah. Ada aja dramanya nih anak. Buat kalian jangan lupa follow, like, comment, and share. Nanti gue bakal upload video terbaru lainnya. Inilah contoh manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih sesungguhnya. Sudah dikasih hati, malah minta jantung. Orang sudah berempati. Mengumpulkan dana dengan nominal sebesar itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan tidak semua orang bisa lakukan hal itu. Tetapi sayang, kayaknya kali ini Mbak Novi salah bantu orang. Dan operasi pencangkokan mata itu mungkin lebih tepat. Ambil mata kambing atau mata babi atau mata sapi atau mata kerbau dan tempel di matanya si Agus Salim itu. Itu baru layak dan pantas. Bila perlu ambil dengan tanduk kerbau pasang di kepalanya si Agus Salim. Jujur, semakin kesini ketika kita melihat Agus Salim ini semakin diundang oleh media, kitanya yang semakin enek, semakin muak dengan narasi-narasi yang diproduksi, yang dikatakan oleh si Agus Salim ini. Dia tidak pernah berintrospeksi diri. Dia tidak pernah mengoreksi diri. Letak kesalahan saya itu ada di mana? Solusi yang harus saya lakukan itu apa? Hal-hal apa yang harus saya fokus dalam hidup saya? Kalau saya secara pribadi, langkah yang diambil Tenovi dengan mengamankan uang dari rekening pribadinya saya ke rekening yayasan, lalu uang itu hanya benar-benar fokus untuk biaya pengobatan, saya pastinya bangga. Saya pastinya akan semangat untuk proses pengobatan itu. Tetapi ini benar-benar manusia yang tidak tahu diri. Apakah kau pingin sampai kau pergi cebol, sampai kau pergi makan, sampai kau pergi ngenge dan lain sebagainya itu dilayani oleh seorang Pertiwi Novianti? Benar-benar bangsat kau. Ngomongmu benar-benar hanya bikin orang emosi saja, seolah-olah kau siapanya Novianti. Benar-benar tidak tahu diri. Benar-benar tidak tahu bersyukur dengan orang yang sudah membantu dan meringankan beban penderitaanmu. Kau dan keluargamu ternyata sama saja. Semoga saja kita jangan pernah mengikuti sifat buruk dan busuk yang ditunjukkan oleh seorang Agus Salim ini. Orang kalau sudah membantu kita, orang kalau sudah berempati dengan kita, semestinya kita yang lebih menaruh rasa respect, menghargai dia, menghormati dia. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu. Saya akan semangat untuk berobat. Bukan begini caranya, malah menjelek-jelekan lagi Pertiwi Novianti di depan media. Memang dasar manusia brengsek si Agus Salim ini. Saya khawatir mulutmu ini sangat berbisa, dan saya takut orang akan siram lagi kau dengan air keras. Karena mulutmu ini sangat tajam, bikin orang kesal. Mari kita simak lagi cuplikan video di sesi terakhir ini. Pas kita dapat kayak gitu, yang pertama dulu kan dia nggak permasalahin itu yang 35 juta. Gus, gimana ya? Netizen itu nggak ngebully lu. Lu lancar banget ngomong masalah duit. Sedangkan lu tahu sendiri, asal mulanya itu siapa yang nolong. Walaupun cuman 35 juta kata lu, itu duit, tahu? Setidaknya tuh hargai
apa pendapatnya Tenopi selanjutnya dengan uang yang 1,5 M itu. Nggak sembarangan tahu, ada undang-undangnya. Lu malahan diselamatin sama Tenopi kayak gitu. Nggak sembarangan. Jadi kalau Tenopi itu pasti sudah tahu dan mempelajari undang-undang yang ada untuk uang donasi yang masuk ke rekening lu. Dia kan hanya minta mutasi penggunaan uangnya. Terus ternyata penggunaan uangnya itu salah. Jadi dia kecewa. Ngerti, paham, tahu. Bisa nih Pak. Saya mesti relaxing di sini, dibikin luka lagi, baru ditutup lagi. Nah kan, Bang Farhat, waktu ini kan saya dengar Bang Farhat bilang apa? Nggak penting-penting amat operasi kelopak mata. Itu ngapain? Dari awal Tenopi itu juga mau operasi Agus. Tapi tahu-tahu kalian-kalian datang, tiba-tiba aja semuanya jadi tambah panjang sinetronnya. Ya, drama-dramanya tambah panjang. Ujung-ujungnya sama, pengobatan mata Agus kan? Ya udah, dana itu untuk pengobatan mata Agus. Nggak untuk buat bayar sekolah anak Wawa, buat cicilan rumah Wawa. Enggak. Ya, gimana sih? Itu Tenopi cuma nggak suka aja dan kecewa gitu. Kenapa itu uang dipergunakan tidak untuk operasi? Udah, pokoknya Farhat Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Sudah. Santai saja Samiun, santai. Iya Samiun, santai saja, tidak perlu khawatir. Don't worry, be happy. Apalagi Samiun kan sudah diangkat saudara oleh Mang Abdul dan si Jibrut. Jadi santai saja. Apapun kebutuhannya dan keinginannya akan diakomodir secara penuh oleh Mang Abdul dan si Jibrut. Maka tidak perlu menangis apalagi bersedih. Cukup bersenda gurau saja. Smile gitu. Slow, santai saja Samiun, santai. Tidak perlu menangis apalagi teriak sekencang-kencangnya. Selama ada Mang Abdul dan si Jibrut, semua pasti tidak akan beres. Ya begitulah pokoknya lah ya. Tenang saja. Selama ada si Jibrut dan si Mang Abdul, semua akan tampak baik-baik saja. Meskipun hanya seolah-olah. Ya begitulah pokoknya. Sabar ya. Mungkin ini ujian untuk next semester. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Semoga saja ada informasi-informasi baru ataupun ada hal-hal baru yang bisa kita simak dari cuplikan video ini. Tetapi sejujurnya dari cuplikan video ini saya sendiri semakin merasa benci ketika mendengar statement ataupun narasi yang dilontarkan oleh si Agus Salim yang tidak tahu diri ini. Benar-benar hanya memancing rasa amarah dan emosi kita. Dan harapan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Agus Salim ini adalah bukan hal yang patut kita tiru. Karena ini merupakan contoh yang buruk yang harus kita singkirkan. Karena orang yang baik pasti dia tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Lalu pada poin yang kedua, semoga saja para kuasa hukum dari si Agus Salim ini bisa introspeksi diri. Tahu diri, benahi diri, pelajari kasusnya dari awal, tujuan penggalangan donasinya untuk apa dan lain sebagainya. Jangan kalian hanya mau berkuar-kuar. Jangan kalian mau memperjualkan tentang kebodohan kalian di depan publik. Karena sejujurnya kami masyarakat Indonesia yang menyaksikan cuplikan-cuplikan video merasa miris, merasa sedih ketika melihat kalian berstatement seperti itu. Statement yang menunjukkan bahwa kalian tidak tahu diri. Kalianlah yang berambisi untuk mendapatkan uang 1,3 miliar di rekening yayasannya Pratiwi Novianti. Sekali lagi, semoga saja kalian tahu diri. Karena sesungguhnya
Uang itu bukan miliknya si Agus Salim. Uang itu bukan miliknya Pratiwi Novianti. Tetapi uang itu adalah miliknya dari para donatur yang dititipkan ke yayasan untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Karena tujuan penggalangan dana dari awal tentang akad, tentang amanat, tentang tujuan penggalangan dan uang itu semuanya sudah jelas. Adalah untuk biaya pengobatan matanya si Agus Salim. Bukan untuk cicil utang, bukan untuk cicilan di bank, bukan untuk bayar rumah, bukan untuk cicilan uang sekolah, bukan untuk dibagikan kepada kerabat, bukan untuk dikirimkan ke keluarga, ke orang tua dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian camkan agar kalian bisa sadar sebelum kalian berkuar-kuar untuk membela si Agus Salim itu. Begitulah kira-kira.